Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita yang lalu dan sekarang, dan insya Allah terus diberikan kepada kita. Kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan semoga syukur kita yang gak seberapa ini bisa jadi argumen kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang-orang yang asyakirin, yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada Rasul junjungan Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya, dan juga tabi'in-tabi'innya. Jamaah Allah rahmati Allah, masih di akhir bab tentang cepat-cepat untuk melaksanakan kebaikan, al-mubadarah ala fi'lil khairat. Pada hadis yang ke-8 atau akhir dari pembahasan ini, bab yang terakhir atau hadis terakhir di bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Khaybar, la'utiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu anhu, man ahbabtul imarah ma ahbabtul imarata illa yawma idzin fatasawartu laha raja'an ud'a laha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru, buru-burulah, cepat-cepatlah, bil amali, dengan amal, sab'an, yang 7, sebelum yang 7 yang lain. Hal tantadiruna illa faqran munsia, apakah kalian nunggu kefakiran yang kemudian terlupakan, auhinan mutaghiya, atau kekayaan yang membuat orang melampaui batas, au maradun mufsida, atau penyakit yang kemudian membinasakan atau merusak, au haraman mufsida, atau umur tua yang akhirnya mufnida, gitu ya, lemahkan, au mautan mujhiza, atau kematian yang mujahaz, awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar, ataukah dajjal yang sejelek-jelek ghaib yang ditunggu, awis sa'ah fas-sa'atu adha wa amar. Beberapa hal ini adalah rambu-rambu dari Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh cepat melakukan berbagai aktivitas perbuatan baik sebelum hal-hal yang negatif ini muncul semua. Ada 7 poin yang ada di sini. Asyaran Nabi ila asya' muta'addidah, Rasulullah memberikan isyarat terhadap beberapa hal berikut, ada 7. Yang bagi lil insani, hendaklah bagi seorang manusia, ayyubadir, untuk buru-buru, bil a'mali, hadaran minha, untuk segera beramal sebelum datangnya hal tersebut semua. Badiru bil a'mali sab'an, yakni sab'atu asya'
kulluha muhitatun bil insan. Ada 7 hal, semuanya ini akan meliputi, akan dialami manusia. Yakhsha ain tusibah, kalau kemudian hal itu segera menimpa orang tersebut. Begitu ada kesempatan beramal, segera, jangan sampai nungguin hal-hal ini datang. Yang pertama dan yang kedua, hal tangtadiruna illa faqran munsia au ghina mutqiya. Ada 2 kondisi binisbati lirizq, terkait dengan rezeki. Terkait rezeki ada 2 kondisi. Yang kondisi pertama, taratan yughnihillahu azza wa jal wa yamudduhu bil mal wal banin wal ahl wal kusur wal maraqib. Kondisi pertama, orang yang Allah kayakan dia dengan anak, dengan istri, dengan istana, kendaraan, harta, emas, simpanan, gitu ya, tabungan, kekayaan, miliaran, triliunan, gitu ya. Itu kondisi ghina atau kaya. Wa ghairu dzalika min umuril ghina fa idza ra'a nafsahu fi hadhil hal, kalau dia melihat kondisi dia lagi lapang, rezeki banyak, gitu ya, anak banyak, kondisinya ya, kekayaannya melimpah, fa innahu yatagha wal iyadu billah. Seringkali orang kaya gini ini melampaui batas, lupa Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu wa yatakabbar, makin banyak makin sombong. Wa yastankifu an ibadatillah, kemudian lupa beribadah pada Allah. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahus taghna inna ila rabbika ruj'a. Dan ditutup dengan inna ila rabbika ruj'a. Mahma balaghat minal istighna'i wal 'ulu fa inna marji'aka ilallah. Ayat ini memberi syarat, sekaya apapun kalian tinggi dan kayanya, ujung-ujungnya kalian akan balik ke Allah, mati dikubur. Wa nahnu syahid annal ghina yakunu sababan lil fasad wal iyadu billah. Banyak sekali kekayaan itu kemudian menjadi penyebab kerusakan. Tajidul insan fi halik fakri mukhbitan ilallah. Ada banyak orang yang dalam kondisi fakirnya itu dia tunduk taat pada Allah, muniban ilaihi, banyak taatnya, banyak taubatnya, mungkasiran nafsi, sering kemudian menangis ya, taqarrub kepada Allah, tidak ada hal-hal yang melampaui batas pada dirinya. Tapi begitu dikasih tambahan harta, kemudian dia sombong. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, fakron munsia, kefakiran. La yakunu mal insani mal, gak ada harta sama sekali. Wal fakru yunsal insanu masalika katsira li'annahu yashtawil bi talabir rizqi an asya katsira. Fakir, kefakiran yang membuat orang jadi lupa. Kalau yang pertama tadi, kekayaan yang membuat orang jadi melampaui batas dan takabur. Atau yang kedua, kefakiran yang sering menjadikan orang itu munsia, lupa. Kenapa sering lupa? Karena saking fakirnya, dia sibuk nyari kebutuhannya, lupa akhiratnya. Itu bisa terjadi? Bisa. Jadi nggak seorang kaya saja yang lupa sama Allah, orang fakir juga ada yang lupa sama Allah. Li'annahu yastaghil yatlubur rizq. Mu'alif mengatakan bahwa karena saking sibuknya nyari rezeki, an asya'a katsirah, gitu kan, banyak yang jadi kebutuhan dia. Wa hadza syai'un musyahad, ini tuh hal ini nyata. Wa li hadza yukhsha 'alal insani min hadaini halaini. Dua hal ini harus kita waspadai. Kita harus waspadai.
segera beramal sebelum kemudian ada kondisi tadi, kaya yang melampaui batas atau fakir yang malah kemudian membuat orang lupa Allah Subhanahu wa taala. Immal ghina mudghiya awil faqr munsiya fa idza manallahu 'alal 'abdi bighina la yutghi. Maka dari itu kalau Allah ngasih harta jangan melampaui batas. Jangan sombong. Rambu-rambu. Tapi fakir la yunsa, kalau fakir yang sabar, jangan lupa Allah, jangan demo sama Allah, protes sama Allah, gitu ya, buruk sangka sama Allah dan seterusnya. Maka nathaluhu waston, maka kondisi yang bagus adalah tengah atau sedang. Wa ibadatuhu mustaqimah, ibadahnya stabil, istiqomah. Wa ahwaluhu qawimah, kondisinya selalu lurus. Fadhiya sa'adatud dunia, inilah kebahagiaan dunia. Karena apa? Walaysa sa'adatud dunia bikasratil mali annahu qad yutagha. Karena kebahagiaan dunia itu tidak tergantung harta. Banyak orang banyak hartanya tapi terlunta-lunta, bingung, gitu ya, karena duitnya duit haram semua soalnya, gitu ya, yang bahaya, duit nggak beres. Ini Bapak Ibu rahmati Allah, kondisi-kondisi seperti ini, sedang miskin, sedang kekurangan lah, mungkin ya. Dan kekurangan yang sabar, jangan sampai kefakiran itu kemudian merembet kepada melupakan kita dari ibadah. Udah rugi dunia, rugi akhirat, fakir di dunia, fakir di akhirat. Tapi jangan sampai doanya kayak gini ya, ini juga nggak pas. Ya Allah, itu nggak apa-apa lah, di dunia saya fakir, yang penting di akhirat nggak fakir, itu nggak boleh ya. Enggak boleh, karena kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di ayat ada, di hadis juga ada. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya. Itu faqran manusia dengan ghina mutghiyah. Untuk urusan rizki, Ibu Bapak rahmati Allah, banyak sekali ayat-ayat yang kaitannya dengan rizki, yang menunjukkan Allah itu Razik, Razak, Yarzuku. Kalimat ini ngeblatak sekali di dalam Al-Quran, banyak, semua jenis rizki. Tapi yang terkait dengan provokasi atau tarhibnya setan tentang kefakiran itu cuma satu di dalam Al-Quran. Ayat. Jadi cuma ada satu tempat setan itu nakut-nakutin manusia dengan kefakiran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Kalimat al-faqr ini ya, yang dijanjikan atau dibuat oleh setan untuk nakut-nakuti manusia itu cuma ada di satu tempat. Sedangkan janji Allah tentang rizki bagi kita itu banyak sekali. Tapi anehnya manusia itu lebih takut sama apa yang disampaikan setan, lebih takut nggak kebagian rezeki, lebih takut terhadap kemiskinan dan kefakiran daripada yakin bahwa Allah itu Maha Razak, Maha memberi rezeki.
Ini yang masalah kita. Padahal perbandingan ayatnya sangat jauh sekali. Ayat terkait dengan setan ya'idukumul faqra itu kan, menjanjikan atau nakut-nakutin kita dengan kefakiran itu di satu tempat, Pak. Itu di surat Al-Baqarah ayat 268. Selebihnya semuanya itu terkait dengan Allah itu yang memberi rezeki kita, Allah yang melapangkan rezeki kita, Allah menyempitkan ataupun melapangkan rezeki kita, Allah memberikan karunia pada kita baik dengan fadl, dengan rizq. Itu banyak sekali. Tapi satu ayat saja sudah membuat kita itu jadi khawatir urusan rezeki kita. Ini yang gak imbang. Makanya kita tuh disuruh insaf. Alam bulan lalu saya sampaikan kan, bahwa urusan terkait akhirat itu kitanya disuruh buru-buru semua, cepat semuanya. Urusan sholat, urusan zikir, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Urusan kebaikan kita disuruhnya berlomba, fastabiqul khairat. Urusan maghfirah kitanya disuruh cepat-cepat puasa ila maghfiratin min rabbikum. Urusan menuju ketaatan Allah, fafirru ilallah. Begitu urusan dunia, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Disuruh jalan aja, jalan, nggak perlu sampai lari. Tapi bukan berarti males ya. Disuruh giat kerja, tetap, tapi jangan gila kerja. Gitu aja. Jadi Ibu, terkait fakir Ibu, yang nakut-nakutin kekurangan harta apa, jangan sedekah, nanti habis duitnya. Jangan sedekah, nanti miskin nanti. Jangan amal soleh, nanti ini itu cuman setan yang berikan. Itu pun dikutip dalam ayat cuman satu tempat, asyaitonu ya'idukumul faqr. Tapi ayat terkait dengan rizki itu janji Allah belatak banyak sekali. Terus sebagai panduan, Allah ngasih itu yang berimbang tuh, nggak disebut-sebutin bolak-balik nih tentang setannya. Biar kita itu nggak berlebihan. Allah yang beri gina pada kita. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Maka dari itu ketika kondisi-kondisi kita apapun itu kondisinya, fakir atau kekurangan, miskin, kemudian juga al-ghina lagi kondisi banyak harta, yang tepat mensikapinya, jangan berlebihan. Jangan kemudian kita tidak istiqomah. Kedua, yang ketiga, al-maradun mufsida, al-maradu yufsidu alal insan ahwalahu. Fal insanu madama fi sihhatin tajiduhu munsyarihus sadri wasi'ul bali musta'nisan li'an lakinnahu idza usiba bil maradi intakaba wa dhaqat alaihil ard. Ketika kita sehat, kita disuruh segera beramal soleh. Jangan nunggu sakit, yang sakit itu kemudian bisa merusak kondisi kita. Kalau dalam kondisi sehat, lapang dada kita, nyaman beramal soleh, mau qiyamul lail lama, kakinya nggak gemeteran. Tapi begitu sudah punya asam urat, nggak lama bisa berdiri, ya kan? Itu karena marad, kolesterol, gula darah. Kemudian juga berbagai kondisi yang kemudian kita harus jagain semua.
Maka dari itu maradhon mufsida, penyakit yang membuat kita akhirnya banyak terhalang untuk bisa maksimal. Mumpung masih sehat, manfaatkan. Apapun kondisi kita tetap harus mensikapinya dengan tepat. Sama dengan yang sebelumnya tadi. Ketika kita sehat, pandai menggunakan kesehatan kita. Ketika kita sakit, jaga jangan sampai sakit ini, gitu ya. Kemudian menghentikan amal soleh kita total. Meskipun kita tetap diberi rukhsah oleh Allah, kita tetap berusaha untuk sebisa mungkin maksimal beribadah dengan sakit kita semua. Nah ini au maradhon mufsidah. La yasta'nisu ma'an nas wa la yastambitu ila ahli li'annahu maridun wa mut'ibun fi nafsi fal maradu yufsidu 'alal insani ahwalahu wal insanu laisa daiman yakunu fi sihhah. Ketika kita sakit biasanya kondisi tidak nyaman, beramal tidak senyaman ketika kondisi sehat, maka pas sehatnya kita maksimalkan betul untuk beramal. Fal maradu yang taliruhu kullu lahdhah. Sakit itu nungguin kita kapan saja. Pas sehat segera beramal, jangan nunggu nanti. Pas sakit kita akan kesulitan. Nah ini pesan Rasulullah SAW pada kita semuanya yang diberi kesehatan oleh Allah. Dan ketika kita diberi sakit, tetap kita sabar dan berjuang, berusaha mengisi kondisi kita tetap semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat Amr bin Jamuh dalam kondisi sehatnya dia itu ya perang, tapi kemudian beliau kakinya terputus karena dalam perang, beliau kemudian mestinya diizinkan untuk tidak ikut perang. Tapi dalam perang itu tetap saja beliau ingin ikut. Padahal anak-anaknya sudah gede-gede, udah ikut perang semua, udah diwakili anaknya semua. Anaknya sudah ngomong bapak sudah dapat uzur, nggak perlu ikut, nggak apa-apa. Tapi apa kata bapaknya? Nah, saya tetap ingin ikut. Ini kan luar biasa. Orang-orang yang kemudian diberi udzur aslinya tapi tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa kita, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Nah, yang ketiga, husni ibadati. Berusaha beribadah yang terbaik. Itu yang ketiga. Au haraman musnida, atau ya, masa tua kibar, yakni al-kibar, ketika tua. Ketika ada tua itu yuraddu ilaihi ila ardalil umur, ila aswa'ihi wa ardaihi. Ardal itu kan paling jeleknya umur, paling jeleknya usia. Jadi ketika kondisi kita sudah tua, itu kita dikembalikan pada kondisi paling jeleknya usia. Jelek dalam arti adalah kondisi dari sekian masa itu. Orang paling luar biasa itu masa muda. Nah, semuanya full, tenaga full, keinginan full, semuanya itu. Tapi begitu sudah mulai tua gitu kan, semua sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan dikurangi atau ditambah Pak pandangan? Nah, dikurangi. Kacamatanya yang plus 40 ke atas. Ini untuk kitab yang saya pegang gede-gede itu. Ini baru bulan ini itu saya mulai ngeliatin kitab tuh gini-gini Pak. Ini apa ya kok gak biasa-biasanya gitu. Dan kalau melihat yang tafsir itu yang kecil-kecil biasanya yang kitabnya kuning, karena ini kitabnya yang gede-gede itu gak pakai kacamata. Udah gini-gini mulai jauhin gini. Ngapain Ustaz? Lain ini gitu kan. Biasanya kan standar meja kan segini Pak kalau ngaji ya.
Nah gini kalau pengennya jauh-jauh gitu baru kelihatan. Wah, plus saya minta temen yang optik gitu, tolong diperiksa plus 1 ternyata. Wah nggak bisa dibohongi Ustaz, 40 ke atas mah memang gini gitu. Ditambahin ya kacamatanya plus disapu. Saya masih nyaman sih kalau grupnya gede-gede. Itu dikurangin pandangannya, pendengarannya, ya banyak lah. Itu namanya dikurangi. Sampai ardalil umur kalau bahasa Al-Quran itu asfa'il umur. Fanajid hadar rajul alladhi, ya, dari sebelumnya itu aqalur rijal itu yarju hatta yakuna mithlu sibyan. Naudzubillah, kalau kemudian yang sebelumnya orangnya cerdas, pintar, tiba-tiba pikul sampai kayak anak-anak. Itu ya, PDI, penurunan daya ingat. Turun ya. Nggak ada kaitannya dengan partai Pak. Masjid nggak boleh lah. Turun Pak, jadi lupa gitu kan sampai pada kebikunan, gitu ya. Tapi banyak ulama memberikan resep orang dekat dengan Al-Quran insya Allah jauh dari kebikunan. Amin. Meskipun itu bagian dari sunnatullah atau sunnatul kaun, gitu ya. Tapi salah satu penjaganya itu banyak zikir, banyak baca Quran itu biasanya. Sekurang-kurangnya saya dapatkan orang itu pikun untuk yang lain, tapi nggak pikun di urusan ibadah. Sholat nggak pikun, baca Quran nggak pikun. Saya dapatkan orang umur 100 tahun, karena orang tuanya jamaah di kampung pos itu. Urusan makan itu habis dikasih makan bilang belum. Tapi urusan sholat kagak Pak. Ada ingat bacaannya kagak ada yang lupa gitu kan. Baca Quran itu masih kasih mushaf gede gitu. Tanaman pintar Quran itu. Sampai sepuh 100 Pak. Karena anaknya yang di jamaah itu kan di itu udah di atas saya. Itu masih minta didorong masih itu. Karena dekat dengan Al-Quran itu ya, insya Allah. Ila adal. Lianna sabi lam yakun fi qad aqil, jadi kalau kembali kepada usia kayak anak-anak lagi. Enggak tahu lagi mana yang baik yang buruk. Lakinna hadza qad aqala wa fahimal asya' summa rudda ila ardadil umur fayakunu hadza ashaddu alaihi walidzalika najid annal ladzina yuradduna ila ardalil umuri min kibarisin yu'dzuna ahlihim ashadda min idza'i syibyan li'annahum kanu qad aqalu wa qad ista'adha an-nabiyyu min an yarudda ila ardalil umur. Dari sinilah kemudian Rasulullah juga menyuruh kita berdoa untuk berlindung kepada dari ardalil umur. Ya. Itu dari usia pikun kita yang kemudian merepotkan orang sekitar. Kalau misalkan kalau kita kemudian dari keluarga kita, orang tua kita, kemudian ada yang kemudian Allah berikan ujian seperti ini, maka itu adalah lahan amal kita sebagai anak. Harus husnudzon billah, dan itu adalah lahan bakti kita sama orang tua kita. Dan itu masih gak sebanding dengan beliau ketika amal kita. Tuh, masih tua. Nah, mumpung masih muda. Jadi hadis ini hampir mirip lah dengan igtanim khomsan qabla khomsin. Cuman ini ada 7. Kalau yang igtanim khomsan qabla khomsin itu ada 5. Kemudian yang tadi maradhan al-haraman 4, 5 al-wawil mautu al-mujhizu. Ini sama dengan hayataka qabla mautik, ya. Hidupmu sebelum matimu.
yakni ayyamu tal insan wal mautula ya'riful insan, dia nggak tahu kapan dia mati. Qad yamutul insan biduni indar, tanpa ada peringatan sama sekali. Qad yamutu ala firasyihi naiman, ada orang yang mati dalam kondisi tidur di tempat tidurnya, nggak bangun lagi. Sekarang kalau kita mau evaluasi diri, bapak-bapak yang di RT, di RW atau di komplek, cari orang yang umurnya 70-an ke atas. Dikit Pak ya? Sangat dikit. Sangat dikit. Saya tuh di kampung, mungkin kalau di komplek rata-rata banyak yang memang usianya sedang, karena sejak masuk ke komplek perumahan usia muda rata-rata. Gitu ya. Saya tuh di perumahan, di kampung, nyari di RT, RT gitu ya, yang umurnya 70 ke atas tuh enggak banyak. Jarang. Itu saya luaskan satu RW, ketemu siapa? Orang tua saya, mertua saya, satu. Itu sudah 76. Ya, alhamdulillah Allah berikan kesehatan, karena memang sejak mudanya itu di sawah aja gitu ya, bekerja untuk sawah nyangkul, kekuatannya kalah saya. Sebelum beliau udah tua segitu gitu kan, baru berhenti bertani paling 2-3 tahun terakhir ini. Itu karena sawahnya kebanjiran dulu, akhirnya nggak nanemin lagi. Gitu. Tinggal beliau, saya lihat rata itu yang 70 ke atas, yang 60 ya mungkin beberapa gitu. Lalu kemudian rata masih di bawahnya, nah 50-an mungkin banyak. Terus rata-rata kaum muda. Ini menunjukkan apa gitu kan? Bahwa yang nembus angka, nembus umur 60-an itu nggak banyak. Nembus 70-an itu nggak banyak. Justru akhir-akhir ini kita banyak ketemu orang pada meninggal 40-an, 50-an gitu kan. Jadi kita nggak boleh tenang-tenang gitu loh. Karena ternyata yang nyampe rekor 70-an umurnya itu nggak banyak. Terbukti kita lihat tuh di perumahan ataupun di lingkungan kita gitu kan. Ternyata nggak banyak orang yang umurnya melampaui 70 ke atas. Apalagi dengan banyaknya penyakit yang macam-macam gitu kan. Nah ini yang kita harus hati-hati. Ini al-maut, kematian. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasah. Illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Kita sudah diberikan solusi oleh Rasul kita. Umur bisa saja kemudian habis masa kontrak kita, tapi amal jariah bisa nyambung amal kita. Kita disuruh cepat beramal, jangan nunggu-nunggu besok, umur nggak pernah kita tahu sampai kapan. Makanya kita harus cepat untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Infiru gitu ya. Dan juga fafirru, fas'au, wasari'u, fastabiqu. Itu harus cepat semuanya kita untuk beramal saleh. Nah, makanya kalau beramal itu salah satunya ada amal yang kemudian pahalanya tidak hanya saat itu, tapi terus berlanjut, yaitu amal-amal jariah. Ngajarkan ilmu, kemudian ngasih wakaf, ngasih bantuan yang kemudian manfaatnya terus berlanjut. Nah, ilmu apapun tuh, gitu ya, selama itu untuk kebaikan. Mu'allim an-nasal khairah, mengajarkan kebaikan pada orang, bukan sekedar ilmu syar'i saja, pokoknya berbagi kebaikan, ilmu dan apapun itu. Atau kemudian nyontoin, ngajarin ya hal yang baik sehingga orang kemudian terus ngikutin kita, karena kita yang mempelopori kebaikan itu atau andil dalam hal itu. Nah, ini yang seperti ini. Ini masih kurang apa lagi? Maksudnya nih, berlomba amal jariah, bukan salah satunya. Ini bulan lalu belum rapi kayak gini, ini udah rapi banget, subhanallah. Ini mau kasih apa lagi nih? Katanya awan tadi.
serasa langsung mengingat ke atas tuh, amin gitu ya. Ada peluang amal soleh, silakan fastabiqul khairat gitu ya. Tuh, berlomba gitu ya, apa yang ada di rumah bawa gitu kan, sisihkan untuk masjid, jadi amal jariah. Itu sedekah jariah, ilmun yuntafa awaladin salihin ya donglah. Kemudian yang ke-6 dan ke-7 ini kaitannya dengan akhir zaman, yaitu Dajjal dan Sa'ah atau hari kiamat. Ya. Nah, ini juga pasti datang, pasti, gitu kan? Apakah di masa sekarang, wallahu a'lam, masa umur kita maksudnya. Tapi ini sesuatu yang pasti akan datang, dialami oleh manusia. Mumpung itu belum terjadi, ya, kiamat belum terjadi, Dajjal belum datang, tapi tanda-tandanya akhir zaman sudah ngeblatak, sudah banyak, gitu ya, terkait dengan kondisi akhir zaman ini. Dajjal dalam arti yang sebenarnya mungkin belum, tapi sifat-sifat yang kayak Dajjal yang kemudian kayak seperti ini nih, ya, orang melampaui batas itu kan banyak sekali. Kalau Dajjal itu artinya itu kadzab. Sewat mubalaghah min dajjala wa huwa kadzaba. Dajjala artinya itu kadzaba, bohong. Dajjal kadzab. Jadi itu sewat mubalaghah atau sangat pembohong sekali, gitu ya. Itu kadzab, pendusta. Kalau bohong sekali itu kadzaba 2 kali. Begitu sering, bahkan menjadi sifat dia kadzab, pendusta, dajjal. Karena semua yang keluar dari dirinya ini bohong, dibalik semua. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Dan ini banyak juga orang-orang kayak gini. Sifatnya ya. Kalau dajjal yang kaitannya dengan yaumil qiyamah nanti ada tersendiri. Wa huwa rajulun yab'atsuhu Allah Subhanahu wa ta'ala fi akhir zaman. Ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, laki-laki yang akan muncul di akhir zaman ini. Untuk poin ini kaitannya dengan Dajjal dan juga Sa'ah atau kiamat. Ini yang saya bahas secara detail. Kita coba melangkah ke hadis berikutnya. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita gabungkan dengan hadis Iqtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa ghinaka qabla fakrika, sihhataka qabla maradika, dan seterusnya hampir sama. Kita disuruh untuk segera beramal sebelum kematian datang, sakit datang, masa tua datang, gitu ya. Kemudian kesempitan datang dan juga berbagai kondisi yang membuat kita nggak bisa maksimal beramal. Tuh. Ini jamaah Allah. Kemudian hadis yang ke-94 atau kita tanya jawab. Yang ke-8. Ada hadis ini luar biasa, hadisnya Ali radhiyallahu anhu, hadis tentang perang Khaibar. Ya, saya tambahkan dikit. Jadi di Madinah itu ada kabilah-kabilah Yahudi, satu persatu berkhianat kepada Rasulullah, kemudian diusir semua. Bani Qainuqa, Bani Quraisyah, Bani Nadir. Terakhir itu Bani Quraisyah. Pas perang Ahzab. Pasca perang Ahzab, pas ketika perang Ahzab atau perang Khandaq itu mereka khianat, maka pas selesainya perang Ahzab, Rasulullah mau melepas baju besinya, dilarang oleh malaikat, dilarang oleh Allah, kemudian disuruh menyelesaikan masalah Bani Quraisyah. Akhirnya mereka kemudian diusir, dibantai karena menyalahi perjanjian, bahkan dalam kondisi Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin sedang kesulitan. Nah, kemudian mereka ngumpul di Khaibar. Khaibar ini benteng terakhir Yahudi, sekaligus juga perkebunan subur. Tapi mereka masih rese juga, ganggu kaum muslimin. Akhirnya dikepung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
kemudian ditaklukkan, nyerah mereka. Nah, Hamin satu dari kemenangan itu, nah, terjadi dialog ini. Jadi sore-sore beberapa riwayat menyebutkan malam atau sore. Di sini Bukhari Muslim, Imam Muslim. Ada beberapa teks itu mirip, karena ini lafadznya yang diambil nih lafadz Imam Muslim. Rasulullah menyampaikan, tiyanna hadhihi raya, dibacanya tiyanna rayata langsung. Tiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Kalau lihat yang satunya, kalau yang di sini tiyanna hadhihi raya rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi. Riwayat yang satunya lebih lengkap. Saya ambil. La'utiyanna rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Kemudian yaftahullahu ala yadayhi. Ada dua hal di hadis ini yang menjadi sifat orang tersebut, yang akhirnya kemudian para sahabat itu pengen banget mendapatkan itu. Sampai Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahwa qala Umar radhiyallahu anhu ma ahbabtu al-imarata illa yauma idzin fatasawartu la raja'a an ud'a laha. Jadi Rasulullah mengatakan, besok saya akan berikan panji perang ini atau bendera perang ini kepada seseorang yang dengan melalui tangannya Allah berikan kemenangan. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut, Rasulnya juga mencintai orang tersebut, dan orang itu cinta pada Allah dan Rasulnya. Ini sifat yang kedua. Sifat yang satu untuk kemaslahatan umum, sifat yang kedua untuk ke dalam dirinya. Makanya hal ini sangat dirindukan oleh para sahabat. Mereka pengen dialah yang dimaksud Rasulullah. Karena Rasul mengatakan besok saya akan berikan panji ini kepada orang yang dia itu cinta sama Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya juga cinta pada dia. Dan melalui tangannya Allah berikan kemenangan. Para sahabat itu cemburu bukan karena dunianya. Ini beda sama orang sekarang, akhir zaman. Kita lihat, ada hadis Rasulullah SAW terkait dengan cemburunya para sahabat terhadap sahabat yang lain yang kaya, tapi cemburunya di sisi amal soleh. Datang ke Rasulullah, kemudian mereka mengatakan, "Dhahaba ahlud dusuri bil ujur." Rasul, tuh orang-orang yang pada kaya itu pada gendong harta, gendong pahala banyak, sedang kami nggak punya kesempatan itu karena kami fakir. Nah, mereka pengen, tapi pengennya itu cemburunya mereka karena nggak bisa amal soleh. Bukan melihat dari enakan tuh Rasul, tuh orang dia punya unta sekian, punya tanah sekian, rumah sekian gitu. Nah, kita pada fakir nih, tinggalnya di semperan masjid, lalu sufa. Enggak. Tapi yang mereka cemburuin adalah amal solehnya. Nah, yang ini juga seperti itu. Mereka berlomba, berkeinginan betul terhadap posisi itu, karena ada satu sifat, ada dua sifat tadi yang luar biasa. Sampai Umar mengatakan, saya belum pernah menginginkan suatu jabatan, gitu ya. Bahasa di sini, ma'ahbabtul imarota, saya belum pernah menyukai sebuah kepemimpinan illa yauma idzin, kecuali hari ini. Jadi yang dilihat bukan karena kepemimpinannya, tapi ada dua hal tadi. Satu, yaitu
melalui tangan orang tersebut Allah berikan kemenangan. Ini kemuliaan, iya kemuliaan. Bayangkan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, Turki, Istanbul. Pendahulu beliau ada 8 orang, atau 7 orang khalifah yang berusaha untuk menaklukkan Turki atau Istanbul ketika itu, Konstantinopel. Agak takluk. Tapi melalui tangannya lah kemudian takluk. Rasulullah SAW menyatakan latuf tahannal Konstantinia. Ini kan kemuliaan karena kemudian diberi sifat tuh. Sebaik-baik gitu kan pasukan, ya pasukan itu yang menaklukkan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pasukan itu. Dan itu terbukti ternyata adalah Muhammad Al-Fatih. Kemuliaan, ya karena beliaulah yang kemudian dan pasukannya yang membuka Konstantinopel, maka sampai sekarang siapapun yang ibadah di sana, maka pahalanya ngalir kepada yang buka Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Ini kemuliaan yang luar biasa karena mengawali satu kebaikan atau membuka kebaikan di tempat itu. Yang sebelumnya nggak bisa melakukan ibadah, akhirnya bisa ibadah di situ. Itu kan berarti menjadi wasilah kebaikan. Nah ini yang buka Khaybar, hanya ditafsir di sini. Ini adalah terkait dengan kemaslahatan yang luar biasa yang dimiliki. La'utayanna hadhihi rayah rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluh. Itu kan. Kemudian dengan tangannya ini yaftahullahu al-Khaybar. Jadi yang kita mau ambil pertama, apapun Bapak Ibu amaliyah yang maslahatnya untuk banyak orang, berlombalah untuk ikut perang di sana. Karena pahalanya itu nggak berhenti ketika kita berhenti beramal. Apa-apa yang kemudian maslahatnya itu akan terus berlanjut, ya, berlombalah untuk di situ, lebih maksimal untuk berperang di sana, berdakwah, ngajar anak, yang jadi celengan sih, simpenan. Celeng itu kan babi ya, tapi jadi bahasa gitu loh. Kalau orang Jawa tuh, jadi simpenan kita gitu loh. Ya. Jadi apapun Ibu ya, ada kesempatan kemudian beramal soleh gitu ya, yang amal itu pahalanya melimpah terus mengalir, ambil segera di depan gitu ya. Mungkin sekedar ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu di PKK atau ibu-ibu di posyandu atau ibu-ibu kumpulan majelis taklim gitu ya. Bu, pekan depan kita ada belajar buat kue, yang pintar buat kue mohon daftar ke sini gitu kan, ikut ngajarin ibu-ibu yang lain. Besok kita akan belajar buat sambal terasi. Yang pintar buat sambal terasi dan enak gitu kan, mohon daftar, nanti ibu-ibu yang lain diajarin. Buktinya enak nggak? Tanya suaminya gitu kan. Yang bisa nilai soal sambal kita apa ya? Jangan remehkan sambal tuh. Gara-gara sambal itu warung makan banyak tuh. Ayamnya sama, sambalnya yang beda gitu. Ibu ke Soekarno-Hatta Jalan Bandung itu Cibiuk, itu khasnya sambalnya itu. Yang bedakan sambalnya. Nah, kemudian ibu ngajarin buat kue. Akhirnya ibu itu memanfaatkan ilmu itu, pintar buat kue. Sebelumnya ibu ini, saya buat kue bolak-balik bantet melulu, bantat. Kalau ngembang-ngembang ini gimana sih caranya? Oh sini. Saya punya ilmunya nih. Nah, dipakai tuh, manfaat terus itu kan. Ada pengajian saya deh yang buat
kuenya, gitu kan? Yang buat sendiri. Kemarin dapat ilmu dari ibu ini. Yang buat sekarang siapa? Kuenya. Si ibu A. Yang ngajarin ibu B. Tapi ibu B ketika ibu A ini buat kue untuk ditaruh jadi snack, ibu B yang ngajarin dapat pahala nggak? Dapat. Hadis bukan kata Abu Salim. Ini nih. Ilmu-ilmu kayak gini nih, jangan remehkan gitu loh. Ya, bagilah ilmu kayak gitu, kemudian pada pintar, gitu ya. Nah, yang kayak gini ini badiru, cepat ambil peran. Saya punya ilmu ini, saya punya ilmu ini, saya mau nyumbangkan ini untuk ibu-ibu apa dan seterusnya. Yang ketika itu nanti dipakai oleh ibu itu menjadi amal soleh bagi ibu itu, kita mungkin enggak lagi. Setelah kita ajarin, kita nggak ngajarin lagi, tapi ibu itu gunakan ilmu tersebut, keterampilan tersebut, kemaslahatan tersebut kita dapat terus. Nah, ini sebagai contoh gitu ya, ngambil hikmah dari tadi. Poin pertama, kenapa para sahabat pengen bener? Karena ada satu sifat yang disebutkan tadi, yang sifat itu memberikan kemaslahatan umum, yang patut untuk kemudian dicemburuin. Kita pengen dapat itu. Nah pagi-pagi mereka kemudian ngumpul pengen dan berharap saya yang dapat bendera itu. Berarti saya lah yang punya sifat itu, gitu kan? Tapi ternyata yang dicari Ali radhiyallahu anhu. Ali mana? Yang nggak ada yang dicari. Ali radhiyallahu anhu lagi sakit mata, kemudian diludahi nama Rasulullah, fabasaqa ala wajhihi fabari'a, kemudian didoakan terus langsung sembuh. Jadi kalau sakit mata kemudian diludahi baca Bu ya. Ini karena Rasul nih ya. Jadi terus langsung sembuh. Oke ya. Terus bendera itu diberikan. Nah, sifat yang kedua adalah yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluh. Ini luar biasa. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Terkait dengan hub ini, doanya Rasulullah yang diajarkan Nabi Daud, dipakai Nabi Daud, yaitu minta cintanya Allah. Ini mahal. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladzi yuballighuni hubbaka. Hafal enggak? Enggak. Nanti ditulis. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku minta cintamu dan cintanya orang-orang yang mencintaimu, dan amal perbuatan yang bisa mengantarkan kami kepada cintamu. Minta cintanya Allah, cintanya orang yang cintai Allah, itu ya, kayak Rasulullah itu kan, para salafus saleh, para sahabat mujahidin. Dan kita minta ya kepada Allah ditunjukkan, diberi kemudahan melakukan amal-amal yang membuat Allah jadi cinta sama kita. Lengkap tuh. Itu doanya Nabi Daud, dipakai Rasul kita, diajarkan untuk kita. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladzi yuballighuni hubbaka. Kalau nggak salah hadis Imam Tirmidzi. Ini cinta. Nah, terkait dengan cinta ada satu resep dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini salah satu qurra'nya penulis wahyu dan qurra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa qala man ahabba ayyuhibbahu Allahu wa rasuluhu falyandur fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullaha wa rasulahu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa ingin melihat dirinya, barang siapa ingin Allah dan Rasulnya mencintai dia, maka hendaklah dia melihat pada dirinya sendiri.
Fa in kana yuhibbul Qur'an, kalau dia itu mencintai Al-Qur'an, fa huwa yuhibbullaha wa rasulah, maka sejatinya dia telah mencintai Allah dan Rasulnya. Ini resepnya Ibnu Mas'ud. Kalau pengen kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, tandanya cinta Quran atau tidak. Kalau pengen Allah dan Rasulnya mencintai kita, cintai Quran. Karena Quran itu kalamullah, Quran itu diturunkannya kepada Rasulullah. Jadi sederhana maksudnya. Dekati Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran, baca, amalkan isinya, bukti cinta kita sama Allah dan Rasulnya. Nih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Man ahabba ayyuhibbahullahu wa rasuluhu falyamdur. Barang siapa ingin dicintai Allah dan Rasulnya, hendaklah dia memperhatikan dan melihat betul apakah dirinya sudah cinta sama Al-Quran atau tidak. Kalau sudah cinta, maka itu berarti jalan bisa mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Nah, ini tentang mahabbah. Dua hal ini, betapa susahnya untuk mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya, dan ini harus kita proses, kita usahakan. Nah, kaitannya dengan hadis kita yaitu tadi royah tadi ya, terkait dengan bendera tadi ya. Kemudian juga kan kita disuruh buru-buru untuk beramal ya. Dan para sahabat tadi cemburu, pengen mendapatkan, pengen beramal, pengen mendapatkan kebaikan itu. Nah, ini yang kemudian kita juga inginkan, diajarkan untuk itu. Jadi di mana ada peluang kebaikan, maka segera ambil. Wallahu a'lamu bishawab. Masih ada beberapa menit sebelum jam 6, masih ada beberapa jam. Kami persilakan kalau ada pertanyaan. Fala tafadhal mashkur. Silakan Ibu, Bapak. Kalau mangga Pak. Tadi yang ketiga sehat. Kemudian yang keempat Oh, maradon mufsida, haroman mufnida, tua, masa tua ya, tua, haram. Jadi hampir mirip dengan iqtanif khamsan qabla khamsin, cuman pembahasannya lebih detail. Kalau yang hayataka qabla mautika itu kan hidup sebelum matimu, kaya sebelum miskinmu. Tapi kalau di sini didefinitifkan lagi, fakir yang kaya apa, kekayaan yang gimana, yang perlu kita khawatirkan itu semuanya itu yang bisa membahayakan. Jadi kalau ayat hadis ini itu bagus diingatkan saya. Kondisi orang itu bisa jadi miskin, tapi tenang. Dia tetap harus waspada. Kalau nanti kaya malah atau sombong, melampaui batas. Jadi ketika miskin siap juga jadi kaya, ketika kaya siap juga dengan miskin. Hadis ini ngajarin kita seperti itu. Jadi melengkapi, saling melengkapi dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis yang sebelumnya itu kan iqtanim khamsan qabla khamsin, ginaka qabla fakrika, kayamu sebelum fakirmu. Kalau hadis ini kita disuruh siap dalam semua kondisi. Karena ada fakir yang negatif, ada kaya yang negatif. Ada fakir yang tetap dalam kondisi positif, ada kaya yang tetap dalam kondisi positif. Apapun kondisinya siap-siap. Gitu loh. Wallah langsung. Enggak. Ibu. Alhamdulillah paham. Pak, kalau yang enggak Pak. Waalaikumsalam. Kekinian. Ya atau kirain kekinian. Ya mangga. Oh, fikih ini dong. Bisa menjadikan peluang atau bagaimana? Aku bagaimana Ustaz?
Saya malah ingin tahu informasi ini tentang halal ya. Halal. Hukumnya apa ya? Seandainya halal apa bisa menjadi peluang untuk kita berbuat baik, beramal baik. Subhanallah. Jadi ini kembali ke ini hukum amalan sebenarnya. BPJS terkait dengan kesehatan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan pekerjaan, itu aslinya dalam aturan Islam itu tanggung jawab negara. Pengadaan masalah tidak termasuk kepolisiannya, kesehatan, pendidikan. Jadi kita lihat sih kok